Ya, aplikasi integral rangkap 2. Pada pertemuan yang lalu itu kan kita sudah bukan sedikit ya, sudah beberapa aplikasi itu yang kita pelajari. Jadi yang pertama kemarin integral rangkap 2 itu bisa kita gunakan untuk menghitung luas bidang datar, di mana rumusan dari integral rangkap 2 untuk menghitung luas bidang datar itu adalah integral rangkap 2 dari di sininya dy dx, kemudian batasan integrasinya ya Anda melihat kalau dy dx berarti Anda buat garis yang tegak lurus dengan sumbu x. Kalau dx dy berarti kita buat garis yang tegak lurus dengan sumbu y. Nah, nanti dari situ kita lihat ya. Sebagai contoh ini aja. Kalau saya mau menyelesaikan mencari luas bidang datar dengan menggunakan integral rangkap 2, di mana bidang datar ini dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat per 4. Ini berarti ini ya kurvanya yang ini. Itu y sama dengan 1/4 x kuadrat. Dan y sama dengan x, ini berarti garis. Y sama dengan x. Y sama dengan x. Nah, kemudian Anda disuruh untuk menghitung luasannya dengan menggunakan integral rangkap 2. Nah, kalau untuk menghitung luasan dengan integral rangkap 2, maka integrannya ini adalah 1. Jadi kalau mau ditulis 1 boleh, atau biarkan aja kosong gini juga nggak apa-apa. Ya, kan kalau nggak ditulis berarti 1 artinya. Kalau kita pakai dy dx, berarti dari sini saya tarik sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu x. Begini. Ini tarik garis. Nah, titik masuknya ini menjadi batas bawah. Jadi batas bawahnya adalah y sama dengan di sini x kuadrat per 4. Ini 1 ya. Terus batas atasnya itu adalah di mana kurva di mana panah ini dia adalah merupakan panah yang keluar. Nah, ini menyentuhnya di y sama dengan x. Kemudian dari sini daerah yang ada ini Anda proyeksikan ke sumbu x. Jadi diproyeksikan, kita dapatkan ternyata x-nya jalan dari 0 sampai dengan 4. Nah, ini adalah rumusan kalau kita mau menggunakan menghitung luasan itu dengan integral dy dx. Ya, kalau pakainya dy dx. Jadi hasilnya akan seperti ini. Sedangkan kalau Anda menggunakan dx dy, saya hapus dulu ya. Kalau dx dy, maka nanti kita akan buat garis atau pias itu yang tegak lurus dengan sumbu y. Jadi gini. Sama di sini integral rangkap 2, integrannya itu 1, Pak ditulis tidak apa-apa. Terus karena ini dalam dx dy, integral yang di dalam itu dx, berarti nanti batasannya kita ubah menjadi x sama dengan. Nah, dari sini ini kita ubah menjadi x sama dengan y. Yang bagian ini akan menjadi x sama dengan plus minus ya, tapi kita ambil yang x-nya ini karena diminta yang di bagian sebelah kanan, berarti yang positif. Berarti apa? X kuadrat itu sama dengan 4y berarti ya. Berarti x itu sama dengan plus minus akar 4y. Berarti kita punya 2 akar y. Masuk, keluar. Kita masukkan. Masuknya melalui garis mana? Oh, melewati x sama dengan y. Berarti di sini x sama dengan y. Terus keluarnya melewati kurva x sama dengan 2 akar y. 2 akar y. Y-nya dari berapa ya? Anda lihat
Dari dua titik perpotongan ini Anda proyeksikan ke sumbu Y. Maka akan kita dapatkan Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 4. Nah, sampai di sini silahkan diselesaikan integralnya. Begitu kurang lebihnya untuk menghitung luas bidang datar. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Ini ngulang ya, materi yang lalu. Baik, kalau tidak ada, lanjut ya. Nah, sekarang penggunaan integral rangkap 2 untuk menghitung volume benda. Jadi ini volume benda di ruang dimensi 3. Nah, kira-kira bagaimana ini? Untuk menghitung volumenya. Kemarin gimana? Kita kalau mencari integrannya, kemarin gitu ya, ada integrannya kalau yang di sini. Integrannya kita cari dari apa? Bisa. Gimana? Untuk mendapatkan integran dari volume ini fungsi yang akan kita integralkan. Apa kemarin persamaannya? Fungsi Z sama dengan. Gimana? Dari fungsi Z sama dengan. Z sama dengan yang mana ini? Yang X plus 2Y plus Z sama dengan 2-nya dibuat jadi Z sama dengan. Oke, berarti dari sini kita buat ini Z-nya sama dengan 2 min X min 2Y. Ini ya. Nah, terus integrannya. Bagaimana cara mencari fungsi integrannya ini? Ini bisa dibayangkan ya bendanya ya. Jadi bendanya itu apa kayak gini, limas ya gini ya, limas segitiga gitu. Nah, kalau mencari integran dari volume itu kan berarti persamaan atap dikurangi dengan persamaan alas. Alasnya kebetulan ada di bidang XOY. Kalau alasnya di bidang XOY, ya berarti persamaannya Z sama dengan 0. Atapnya apa? Atapnya ini tadi. Jadi dari sini saya punya atap dikurangi alas. 2 min X min 2Y dikurangi 0. Nggak usah ditulis ya. Terus kemudian dari sini, karena ini dimintanya DY/DX, berarti benda yang ada itu Anda proyeksikan dulu ke dalam sumbu X. Ke dalam bidang XOY. Diproyeksikan. Diproyeksikan berarti saya punya ini proyeksinya, ini adalah X, ini adalah Y. Kemudian di sini adalah 1. Terus ini mengikuti persamaan X sama dengan 2Y. X sama dengan 2Y. Jadi kurang lebihnya begini tadi. Ya, sini kurang lebihnya. Ini adalah X sama dengan 2Y. Ya. Terus apa ini? Ini adalah X-nya 0, Y-nya setengah. Miring berarti kan? Miring. Ini X-nya 0, Z-nya yang 0. Ini 1. Benar kan? Kalau X-nya 1, Y-nya setengah. Oh iya benar. Kalau X-nya 1, Y-nya setengah. Berarti miring ini bendanya. Gini kah? Gini kah? Bagaimana? Karena kan ini dia ngomong ini 1 ya di sini. Ini 1, ini tadi 1, ini titiknya kan 1,5. Jadi ini ke sininya adalah setengah.
Kalau itu adalah perpotongan bidang, dua bidang ini ya. Perpotongan X sama dengan 2Y dan Z sama dengan 2 min X min 2Y, di mana perpotongannya di Z sama dengan 0. Jadi kita dapatkan kondisinya seperti itu. Nah, dari sini berarti ini adalah dy dx. Kalau dy dx berarti buat garis gini ya. Enggak pas saya. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa garis ini masuk melewati garis X sama dengan 2Y. Berarti dari sini saya punya Y-nya sama dengan setengah X. Kalau Y-nya, kalau X-nya 1 ya betul. Ini berarti Y sama dengan setengah X sampai melewati ini, garis yang di sini. Nah, garis ini apa? Garis ini itu sebenarnya tidak lain adalah kurva atau bidang datar ini, X plus 2Y plus Z sama dengan 2, tapi Z-nya ini sama dengan 0, karena apa? Di bidang XOY. Kalau di bidang XOY kan Z-nya 0. Sehingga dari sini saya akan dapatkan garis, persamaan garis ini itu tidak lain adalah X plus 2Y sama dengan 2. Nah, kita mau ubah menjadi Y sama dengan. Berarti saya punya apa ini? Y sama dengan 2 min X per 2. Atau 1 min setengah X. Nah, ini persamaannya. Sehingga masuk ke sini kita akan dapatkan, ini berarti Y sama dengan setengah X, yang ini adalah Y sama dengan 1 dikurangi dengan setengah X. Terus X-nya jalan dari berapa sampai berapa? Ya ini berarti Anda proyeksikan, ya ketemunya dari 0 sampai dengan 1. Untuk mendapatkan rumusan menghitung volume dengan menggunakan integral rangkap 2. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Halo, permisi Bu. Saya mau Ya, bertanya. boleh. Itu masih agak kurang paham Bu. Kenapa kok batas atasnya pakai yang X plus 2Y plus Z sama dengan 2 Bu? Sebentar. Saya hapus semua aja ya. Kita mulai dari awal ya. Jadi pertama adalah dari benda ini untuk integrannya. Dari benda ini kita punya, kalau saya memberdirikan, membuat sebuah benda yang berdiri di sini, gini. Nah, benda ini kan akan dipunyai, kok bendanya miring gitu, harusnya bendanya lurus. Ya, nah, jadi kalau ada benda yang dari sini tegak lurus ke atas gitu, kita akan punya, oh ternyata benda ini punya atap, atapnya adalah bidang ini. Atapnya. Makanya tadi diubah menjadi Z sama dengan 2 min X min 2Y. Alasnya itu ini. Alasnya tidak lain adalah sebuah bidang yang ada di bidang XOY. Nah, kalau di bidang XOY itu persamaannya tidak lain adalah Z sama dengan 0. Jadi kalau bidang XOY gini, ini persamaannya adalah Z sama dengan 0. Sehingga untuk integrannya menjadi atap dikurangi dengan alas. Jadi kita punya 2 min X min 2Y. Nah, ini untuk
integrannya. Sekarang kita fokus di bidang atau di persamaan untuk batas integrasi. Nah, kita lihat dari mana? Untuk batas integrasi itu kita melihatnya adalah dari proyeksi benda ini. Jadi dari proyeksi bendanya. Benda itu kalau kita proyeksikan, ya kalau kita proyeksikan ke bidang X, O, Y, karena ini dalam bentuk dy dx ya. Kalau Anda nanti integralnya misalkan dalam bentuk dx dz gitu, ya berarti proyeksinya pada bidang X, O, Z. Jadi tergantung proyeksinya itu kemana itu tergantung dari integralnya ini. Karena ini dy dx diproyeksikan pada bidang X, O, Y. Saya gambarkan di bidang X, O, Y. Nah, X, Y. Anda bisa bayangkan kita berarti posisinya sekarang gini, ini digeser sedikit, diputar sedikit. Bendanya ada menempel pada sumbu Y, memotongnya itu di titik atasnya di 0,1. Z-nya kan sudah tidak ada ya, 0. Kita ngelihatnya di 2 dimensi. 0,1 ini dia perpotongannya. Terus bendanya ini nggak ada di sumbu Y, nggak motong sumbu Y, motongnya di 00. Nah, terus garis yang samping ini adalah mengikuti persamaan dari bidang yang berwarna biru. Bidang yang berwarna biru itu punya persamaan Z sama dengan 2Y. Berarti ini kita buat sebuah garis dengan persamaannya itu adalah Zx sama dengan 2Y. Nah, kemudian bagian yang di sini ini garis yang menghubungkan 2 titik. Jadi ada titik ini dan 1 titik lagi. 1 titik lagi ini dihubungkan dengan sebuah persamaan, yaitu tidak lain persamaan dari bidang yang berwarna abu-abu. Persamaannya ini X plus 2Y plus Z sama dengan 2. Tapi dia berada pada bidang X, O, Y. Kalau berada di bidang X, O, Y, itu apa yang dapat kita ambil? Yaitu nilai Z-nya 0. Jadi persamaan ini itu tidak lain adalah X plus 2Y sama dengan 2. Ya, kalau dilihat dari perpotongannya ini nanti Y-nya setengah, X-nya 1 perpotongannya ya. Jadi ya kurang lebihnya aja. Kurang lebihnya di sini. Di sini kurang lebihnya aja. Ini persamaannya adalah kurva ini apa tadi? X plus 2Y sama dengan 2. Nah, sekarang kita mau membuat batasan integrasi. Batasan integrasi ini karena integralnya dalam dy dx, berarti Anda buat sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu X atau sejajar sumbu Y. Kita buat garis. Nah, dibuat garis ini. Ini harusnya lurus gitu, tegak lurus. Gambar saya agak menceng. Ini dari bawah ke atas. Batasan yang ada di integral terdalam, batasan bawah itu adalah pada daerah ini, pada daerah yang dimaksud ini, garis panah ini tadi, dia pada saat masuk, itu akan melewati sebuah garis, sebuah kurva. Kurvanya apa? Kurvanya adalah ini, X sama dengan 2Y. Ini karena integralnya dalam dy, berarti harus saya ubah menjadi Y sama dengan setengah X. Jadi batas bawahnya itu adalah Y sama dengan setengah X. Batas atas itu adalah, jadi panah ini tadi masuk melewati garis Y sama dengan setengah X, dilanjutkan ini daerah yang kita cari, sampai melewati sebuah garis lagi sehingga dia menjadi panahnya keluar. Nah, garis yang kedua itu apa? Ini X plus 2Y sama dengan 2. Nah, dari sini kita ubah menjadi Y sama dengan. Berarti kan 2Y itu sama dengan 2 min X, berarti Y-nya 2 min X per 2. Masukkan ke sini. 2 min X per 2. Sudah dapat? Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya benda yang ada Anda proyeksikan ke sumbu X. Nah, ini tadi kan sudah ada ya titiknya ya, ini 1. Ini tadi kan titiknya sudah ada, yaitu 1,5. Berarti X-nya 1. Sehingga dari sini
Batasan untuk X-nya adalah dari 0 sampai dengan 1. Begitu kurang lebih. Bagaimana sampai di sini? Apa bisa diterima? Makasih Bu, udah paham. Ya, sama-sama. Yang lainnya bagaimana? Oh, bentar. Silakan kalau ada pertanyaan. Bentar ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau gitu kita masuk satu lagi untuk penggunaan integral. Yaitu untuk menghitung massa dari luasan. Di mana ini sebenarnya kayak integral tunggal ya. Jadi yang integral tunggal lalu kan kita sudah belajar menghitung massa, menghitung momen pertama, menghitung apa kemarin titik pusat massa dari sebuah lempengan tipis kan gitu. Ini pun sebenarnya sama. Tapi konsep yang kita pakai di sini sekarang pendekatannya dengan menggunakan integral rangkap 2. Jadi ini sebagai contoh diketahui itu ada sebuah plat tipis yang demikian tipisnya sehingga dapat dipandang sebagai benda berdimensi 2, di mana benda ini berada pada bidang XY dengan luasannya adalah A. Kemudian diketahui bahwa kerapatan atau densitasnya itu adalah delta, maka elemen luas, elemen dari luasan benda itu kita sebut dalam dx dy, ini dapat kita hitung massanya, jadi elemen massa ya, maksudnya apa ya, massa dari elemen luas, bagian luasnya itu. Jadi massa dari sebagian kecil benda yang ada, itu kita bisa hitung di mana dm ini akan sama dengan delta dikalikan dengan dx kali dy atau dy kali dx. Pilih salah satunya. Itu adalah bagian terkecil massa dari benda atau plat tipis yang ada. Nah, kalau secara keseluruhan Anda ingin menghitung massanya dengan menggunakan integral rangkap 2, maka massa benda ini akan bisa kita dapatkan dari integral rangkap 2 delta dikalikan dengan dx dy atau dy dx. Pilih salah satunya. Ya. Jadi deltanya apa? Deltanya kerapatan. Ya tergantung kerapatannya nanti didefinisikan apa. Terus batasan integrasinya itu sama seperti saat Anda mau menentukan luasan dari benda. Jadi batasan integrasinya Anda harus gambarkan dulu, kemudian dari situ nanti mau pakai apa, dy dx atau dx dy gitu ya, tergantung dari apa yang kita gunakan. Nah ini nanti Anda bisa dapatkan batasan integrasinya. A-nya itu kan luasan dari daerahnya. Terus momen total itu atau sering biasa disebut sebagai momen pertama, kalau terhadap sumbu Y, itu rumusannya adalah jarak ke sumbu Y dikalikan massa. Nah, jarak ke sumbu Y itu kan sama dengan X. Makanya di sini integral rangkap 2, X dikalikan dengan massa. Kalau momen pertama terhadap sumbu X, berarti jarak ke sumbu X itu adalah Y dikalikan dengan massa. Nah, pusat massanya kita dapatkan sama ya, kayak dulu ya, XP itu adalah MY per M, YP-nya itu adalah MX per M. Sedangkan momen inersia atau momen kedua, kalau terhadap sumbu X, itu berarti jarak ke sumbu X kuadrat, jarak sumbu X kuadrat itu Y kuadrat dikalikan dengan massa. Momen terhadap sumbu Y, jarak ke sumbu Y kuadrat, ini X kuadrat, dikalikan dengan massa.
Dan jarak terhadap sumbu Z itu kita menggunakan yang Pitagoras ini berarti ya. Z kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dikalikan dengan massa. Atau IZ itu sama dengan IX ditambah dengan IY. Ya, ini beberapa rumusan untuk menghitung pusat massa dan juga momen inersia dari suatu plat tipis. Ya, jadi kalau dulu di kalkulus 1 itu kan bicaranya dengan integral tunggal gitu ya. Kalau sekarang kita dekatinya dengan integral rangka. Oke, yuk. Sekarang di sini. Ini nggak disuruh ngitung ya. Enggak. Biar ada tempat. Ya, ini diketahui bendanya seperti ini. Kemudian Anda disuruh menghitung huruf. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oh, nggak bisa. Saya mau apa ini melonggarkan sedikit gitu. Sudah. Ya, bisa dicoba. Nah, kalau bendanya sama, Anda cari massa momen pertama terhadap sumbu X, momen pertama terhadap sumbu Y, batasnya ini pasti sama. Yang membedakan itu adalah integrannya. Atau saya hapus saja ya. Kita coba kerjakan sendiri aja ya. Nah, gini bisa. Supaya bisa ini. Ini apa? Massa. Massa sama dengan. Terus apa tadi mintanya? Momen pertama. MX, MY ya? MX dan MY. Nah, yuk. Kita pakai integralnya, terserah ya, Anda mau pakai integral apa. Ini, oh dia homogen. Kalau homogen, maka kita punya deltanya ini sama dengan K, konstan. Jadi kerapatannya adalah konstan. Ya, silakan bisa dicoba untuk menuliskan rumusannya. Ini rumusannya ya. Kalau nanti tugas jangan cuma rumusan, kecuali memang diminta Anda hanya menuliskan rumusan, tidak sampai mendapatkan hasil integral. Batasannya sama dengan yang tadi ini karena bendanya masih sama. Boleh salah satu, salah dua, salah tiga yang nyoba ngerjakan di depan ini, yuk kita nanti bandingkan bersama-sama. Silakan. Saya izin coba ya, Bu ya. Boleh, dengan senang hati. Silakan. Kalian pakai apa ini? DY/DX apa DX/DY? Pakai yang di DX, Bu. DY/DX. Saya gambarkan di sini ya. Ini maksudnya garisnya. Ya, silakan dilanjut. DY/DX berarti gini. Silakan dilanjut, Nak. Di sini titik-titiknya.
Samaannya apa ya? Ya sama dengan 1/4 X kuadrat. 1/4 X kuadrat. Yang ini, oh ya sama dengan X. Bisa ditabrak kayaknya ya. Hitam-hitamnya. 4 kuadrat 16 dibagi 2, betul. Terus itu 4 oh, 6, ya oke. Kurangi 0. Oke. Baik, masanya benar ya. Jadi batasan integrasinya dari 0 sampai 4, terus integral yang terdalam itu 1/4 X kuadrat sampai dengan X. Kemudian integralnya kan dalam dy dx dengan kerapatannya konstan. Jadi kerapatannya adalah K. Kenapa salah tah, Evelyn? 8 per... Oh, dibagi 4 ya? Dibagi 4 ya, oke betul. Ya, dari situ Anda tinggal integralkan ya, K-nya ini karena dia konstan bisa keluar dari integral.
Jadi Y dari 1/4 X kuadrat sampai dengan X disubstitusikan, kemudian diintegralkan, substitusikan batas atasnya 4, batas bawahnya 0, sehingga ketemu 8/3K. Oke, betul. Sekarang momen pertama terhadap sumbu X, MX. Batasan integrasinya pasti sama. Yang membedakan hanya integralnya. Integralnya itu massa itu Anda kalikan dengan jarak ke sumbu X. Jarak ke sumbu X itu adalah Y. Ayo silakan ya. Salah satu. Itu kan sudah ada batasannya. Ada yang mau coba? Mau coba Bu, tapi Boleh. itu Bu. Aku di sini kan nggak punya pen Bu. Nah itu takutnya besar-besar. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, MY-nya saya hapus dulu kalau gitu. Kalau M-nya nggak usah dihapus ya, karena kan Anda bisa lihat batasannya dari situ. Yuk, silakan. Semoga terbaca ya Bu ya. Iya. Siapa sih ini? Oh, Niko, Nicholas ya? Nah, ya Niko. Oh maaf, aku pakai warna merah. Bentar. Oke, ini aja. sama nggak kelihatan, enak tadi malahan. Oh, Iya, bentar. pakai apa? Mau biru ta, mau hijau Ya, biru gelap yang aja. rada gelap. Nah, ini lebih baik. 4 minus Batasan integrasi kedua yang dalam. Y. Ini Y, K-nya aku betul. taruh di sini dulu gitu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ya. Langsung dikeluarkan dari integral maksudnya, ya nggak apa-apa. Gitu Y. Oke, betul. X. X. Berarti jangan lupa. X. Oke. Apa hasilnya?
1/4 X kuadrat disubstitusikan ke Y kuadrat. Itu sudah benar nggak? Oh, mau dijadiin 1. Boleh, boleh. 16 kali 2 ya. X pangkat. Oh, pangkat 2. Ya. Oke. Oke. Batasannya. Loh, kalau sudah itu nggak ada dx-nya, nak? Sudah diintegralkan kan? Ya, tinggal dimasukkan aja. Empat pangkat 3, 4 kuadrat itu 16. 16 kali 4, jadi 64 per 6 berarti. Nah, dibagi 6. Terus yang itu 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 itu berarti berapa? 4 pangkat 2 itu kan 16 kali 16 dikalikan dengan 4 ya. Berarti berapa kita punya? Ya, betul-betul. Oke. Dikurangi 0. Ya, Bu. Ini sudah disederhanakan, kan? Jadinya berapa sih? 64 per 6 itu ya benar ya, gitu ya. Iya benar, Bu. Ini 160. Iya. Iya, 160 bukan 166 ya. Iya. Tadi sempat melihat kok 166 rada bingung ya. Oke, sudah benar.
Baik, sudah oke ya? Saya tulisnya di sebelah sini aja supaya ingat. Nanti jangan-jangan ada disuruh cari pusat massa. Ini harus diingat-ingat berarti. Massanya adalah 8/3K. Momen pertama terhadap sumbu X-nya 64/15K. Oke. Yuk lanjut, sekarang cari MY. Saya clear ya. Cari MY. Oke, silakan salah satu. Momen pertama terhadap sumbu Y. Jarak ke sumbu Y itu adalah X, terus dikalikan dengan massa. Jadi integral rangkap 2, jarak terhadap momen pertama terhadap sumbu Y itu kan jarak ke sumbu Y, ini X dikalikan dengan massa delta kali, langsung aja ya, kerapatan gitu. Ini kali K kali dy dx. Ya kayak tadi sih. Berarti dari Y sama dengan apa tadi? Setengah X kuadrat. Seperempat ya. Seperempat X kuadrat sampai X dengan X-nya dari 0 sampai dengan 4. Ada yang mau coba melanjutkan ini? Gimana dapatnya? Kalau saya lanjutkan ini jadi K integral 0 sampai dengan 4. Ini X dy jadi XY dengan batasannya ini 1/4 X kuadrat sampai X. Jadi K. Jadi saya punya X kali X dikurangi dengan 1/4 X kuadrat. Gak cukup ini tulisannya saya kok gede-gede. Dari 0 sampai dengan 4, X kuadrat min 1/4 X pangkat 3. Ya, kemudian dari sini kita akan dapatkan K kali 1/3 X pangkat 3 min, ini 1/4 berarti 1/16 ya. X pangkat 4 dengan batasannya dari 0 sampai dengan 4. Ya sudah, Anda tinggal masukkan. K, ini tadi 4 pangkat 3, itu berarti 4 kali 4 kali 4, 64. 64/3. Terus ini berarti saya punya itu 1/16. 1/16 kalau 4 kali 4 kan 16. Berarti ini cuma tinggal 16 ya. Dikurangi dengan 0. Berapa ini? Ini 3 berarti 64 dikurangi 8, 1/48. Di sini kah? Kalau saya ada salah hitung tolong diingat kan. Ini berarti 8, 6, 16/3. Nah. 8, 4, 5. Ya. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini? Momen pertama terhadap sumbu X, momen pertama terhadap sumbu Y. Saya tulis dulu. MY. MY-nya adalah 16/3K. Nah, disuruh cari momen pertama terhadap sumbu X dan momen pertama terhadap sumbu Y. Saya pikir disuruh cari ini pusat massanya. Kalau yang ini tadi berarti pusat massanya di mana? Nah, ini kan rumusan pusat massa XP itu MY per M, YP-nya adalah MX per M. Jadi kalau
Dari sini tadi, Anda disuruh mencari pusat massa. Ini aja ya, pusat massanya. Jadi kita dapatkan XC itu MY per M. MY-nya tadi 16/3K dibagi dengan 8/3. Berarti 2 ya. Terus YC-nya, X-nya 2 benar ada di situ. Oh, XC-nya itu adalah MX per M. MX-nya 64/15K dibagi dengan 8/3K. Berapa ini? Ini 8. Terus 15 dibagi itu 5. 8/5 berarti. 8/5. Apa aneh? Enggak ya. 8/5. Ya benar ya. 8/5. Iya Bu, 8/5. 8/5 itu berarti tidak sampai 2. 1 koma. Berarti titik pusat massanya ada di sini di 1 koma. Ya benerlah kurang lebihnya. Ada di sini. 1,6 ya. 1,6. Ya betul, kurang lebihnya ada di sini untuk pusat massanya. Ya, kurang lebih seperti itu cari pusat massa. Terus dilanjut sekarang cari momen pertama terhadap sumbu X dan momen pertama terhadap sumbu Y. Ya silakan. Saya dulu, saya hapus dulu aja. Sama ya bendanya, benda yang homogen. Ini dihapus saja supaya kita bisa nulis. Untuk batasan integrasinya masih sama ya. Yang berbeda itu hanya pada integrannya saja. Jadi kalau tadi di X, momen pertama terhadap sumbu X, momen inersia pertama terhadap sumbu X, berarti kan integral rangkap 2, terus jarak kuadrat ke sumbu X itu Y kuadrat, dikalikan kerapatan, kita pakainya di YDX. Jadi ini tadi Y-nya dari berapa tadi? 1/4 X kuadrat, ini sampai X dengan dx dy. Dengan X-nya itu jalan dari 0 sampai dengan 4. 0 sampai dengan 4. Nah, ini bisa dicari. Ada yang mau bantu untuk coba selesaikan? Ayo, salah satu. Nanti kalau saya terus yang nyoba, saya terus loh yang nanti tambah pintar. Silakan kalau ada yang mau coba. Nggak ada yang mau nyoba? Saya coba ya. Boleh, ayo. Jangan saya terus gitu loh. Siapa ini? Christopher Brian. Christopher. Ayo, Christopher.
Nanti kalau pas ujian saya kan bisa pakai GeoGebra, kok GeoGebra apa? Yang dulu kita pakai kalau integral, simbolat gitu. Ya jangan pede dulu ya, belum tentu nanti yang diminta hasil akhir. Kalau diminta hasil akhir kan memang enak. Nah kalau yang diminta rumusannya, atau malah rumusnya nggak dikasih tahu ya, memang Anda harus formulasikan. Kalau dari situ Anda ada kekeliruan, ya pasti ke belakangnya salah kan. Kalau sudah diintegralkan, oh iya, integralnya enggak perlu ada lagi ya sudah. Tiga dikalikan dengan 1/4 ya, itu berarti 1/4 kali 3. Hah? 12, nak. Benar dalam X ya, karena kan disubstitusi batas atasnya X. Jadi kan 1/3 X pangkat 3 itu jadinya. Yang itu 1/3 dikalikan Y pangkat 3, Y-nya itu digantikan dengan X kuadrat per 4. Kalau X kuadrat dipangkatkan 3, itu berarti bentuknya perkalian, bukan penjumlahan. Itu jadinya X-nya pangkat 6 itu. Ya. Bu, jadi ini penyebutnya itu dipangkatkan 3 terus dikali 3 lagi. Betul, iya. Jadi 1/4 pangkat 3 dikalikan dengan 1/3. Terus itu dx, kemudian diintegralkan terhadap x. Kali 1/4 ya, x pangkat 4 min
Itu 192 kali 7. Berapa itu? 192 dikalikan 7. Belakangnya 4. 9 kali untuk 6 tambah 1 itu 63 6 7 sama 6 ya. Oke, tinggal distribusikan 3 16 3. Sukakah angkanya? Oke. Saya kalkulator, Bu. Oh, iya, iya, iya. Berarti sudah benar ya? Sudah pasti benar ya? Oke. Saya nggak ngitung kalau gitu. Ya, untuk proses integral dan lain sebagainya di sini sudah benar ini, sudah ya. Jadi dari sini diintegralkan jadi sepertiga Y pangkat 3, substitusikan jadi sepertiga X pangkat 3 min sepertiga dikalikan dengan seperempat pangkat 3 kalikan Y pangkat 6. Kemudian ini diintegralkan jadi 12 X pangkat 4, yang ini 1/1344 X pangkat 7. Substitusikan X-nya 4 dikurangi 0. Kalau 0 kan 0 semua. Hasilnya seperti ini. Oke, sudah betul. Satu lagi. Yang untuk momen inersia terhadap sumbu Y. Saya hapus ya. Yang sumbu Y. Yang sumbu Y itu tinggal. Oh, terima kasih. Christopher sudah dihapuskan. Ya, tinggal ininya aja. Jadi ini kita akan hitungkan IY. IY sama dengan momen inersia terhadap sumbu Y, jarak ke sumbu Y kuadrat. Berarti ini adalah X kuadrat kali K kali DY DX dengan batasannya tetap. Ya, silakan. Satu orang bisa coba. Kita diskusi ya, dalam artian tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, ini sama-sama belajar. Boleh, silahkan siapapun. Saya mau coba, Bu. Silahkan. Siapa ini? Theo, Bu. Siapa? Theo, Bu. Theo. Iya, Bu. Oh, Theo. Oke. Ayo, Theo. Mau tanya, Bu. Heeh. Ini ngerjainnya apa boleh ya, Bu, kalau misalnya dibalik DX-nya dulu yang. Oh, mau DX. Oh, boleh. Sebentar. Oh, nggak usah, Bu. Nggak jadi. Loh. Nanti ini kalau
Berarti ini disubstitusikannya X ke X berarti ya, Bu? Diintegralkannya ke Y dulu ini. Kan Oh iya, Bu. BY dulu. Berarti X-nya dianggap konstan kayak K ini. K-nya Oh, boleh keluar dari integral yang paling depan, tapi X-nya boleh keluarnya hanya di sini, tidak boleh sampai ke sini. Karena integral yang keluar itu di X, jadi dia jadi variabel. iya, Bu. Baik. Nah, ya boleh dicoba. Ya, itu boleh nulisnya. Kok ada kuadrat? Ya, Kejar, Bu. oke. Terus oke, betul. Ini Oh, oke. Ya, boleh pakai kalkulator ya. iya, Bu. Sudah, Bu. 20, 300. 4 ya? Benar. Oh. 64 dikalikan 5 itu 64 kalikan 5 320 ya. Dikurangi. Oh iya, saya benar. Saya tadi salah membacanya. Saya bacanya 256 dikurangi itu. Oke, betul. Oh, iya. 64/5 Kak. Ya. Terima kasih Theo. Ya, itu kurang lebih ya untuk mencari momen inersia baik itu terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y. Nah, nanti kalau Anda disuruh untuk menentukan momen inersia terhadap sumbu Z, ini, maka ini tidak lain adalah IX ditambah dengan IY. Ya, IX-nya tadi berapa, Y-nya berapa. Tinggal ditambahkan. Ya, itu kurang lebihnya. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bahan untuk ujian Anda sampai di sini ya. Sampai dengan momen inersia ini.
Ya, secara umum materi kita habis untuk ujian. Ujiannya hari apa ini? Kalkulus ini. Senin kayaknya, Bu. Senin besok. Iya, hari pertama. Oh iya tah. Loh, saya kok Iya, belum Bu. bikin soal ya. Oke. Ini sudah kemarin. Oh ini ya. Kerapatannya ini yang berbeda ini. Kerapatannya kalau tadi kan konstan gitu. Kalau yang ini dia minta kerapatannya itu adalah ini sebanding dengan jarak titik terhadap sumbu X. Berarti nanti deltanya itu sebanding dengan jarak setiap titik ke sumbu X. Jarak ke sumbu X itu adalah Y. Nah, nanti saat Anda mau menentukan ini disuruh nyari apa? Massa ya. Massa dari plat tipis ini kan rumusannya integral rangkap 2 delta mau dy dx ataupun dx dy boleh ya. Nah, nanti deltanya kalau tadi kan cuma K konstan. Kalau yang di sini ini berarti kita punya ini adalah KY dy dx. Nah, daerahnya bagaimana ya? Anda harus gambarkan ini. Ini adalah X sama dengan Y kuadrat. Kita gambarkan. X sama dengan Y kuadrat itu kurang lebihnya seperti ini. Terus 2X plus Y min 3 sama dengan 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 3. Terus kalau Y-nya yang 0, X-nya adalah 3/2, 1,5. Ya, kurang lebihnya lah. Ini. Terus apa lagi? Y min 2 sama dengan 0, Y sama dengan 2. Wah, kita harus tahu dulu ya titik potongnya ini berapa. Karena Y sama dengan 2 itu bisa di atas atau di bawahnya. Kita cari perpotongan titik A. Titik A itu perpotongan antara X sama dengan Y kuadrat dan ini mau dibawa yang kemana ini? Y nyata. Y sama dengan 3 min 2X. Berarti ini kalau saya substitusi. Ini saya punya X sama dengan 3 min 2X dikuadratkan. Apa jadinya? 9 min. Ini kali ini min 6. Berarti min 12X plus 4X kuadrat. Gini kah? Sini ya. Jadi 4X kuadrat, ini ke sana berarti min 13X plus 9 sama dengan 0. Nah, berapa ini? 4 sama berarti gini, 4X ini 9 X1. 4X ini 4X. Nah, ini min berarti ya. Ini sama dengan 0. Jadi ada 2 titik, yaitu X sama dengan 9/4 atau X sama dengan 1. Jadi ini adalah X-nya 1, yang ini X-nya adalah 9/4. Kalau X1, Y-nya berapa? Oh, Y-nya 1. Ini juga 1. Nah, kalau Anda sudah dapat kayak gini, Anda bisa menggambarkan Y sama dengan 2 itu berarti berada di sini. Di atasnya. Mana berarti ini? Oh ya Allah. Berarti bendanya malah yang ini ya. Dibetulin dulu. Bendanya itu malah kecil yang di atas itu. Yang dibatasi oleh semuanya. Ini Y sama dengan 2. Nah, saya gambarnya garisnya miring-miring ini loh ya. Y sama dengan 2. Ini loh daerahnya yang dimaksud. Kalau kondisi seperti ini Anda enak pakai apa ini? DY dx apa dx dy? Saya coba perbesar ya. Nah, perbesar di sini aja daerahnya. Berarti kan fokusnya di atas.
Saya coba perbesar. Ini perpotongannya. Sebenarnya yang dimaksud itu di sini. Oh ya, tetap nggak bisa besar. Ini bendanya. Nah, kira-kira kalau dengan gini, Anda memilih pakai DY DX atau DX DY? Kira-kira. DXY ya, Bu. DX DY, betul. Ya, jadi kalau kondisinya seperti itu tadi, lebih enak kita menggunakan integralnya adalah dalam DX DY. Semoga bisa terlihat terasa jelas. Nah, ini. Jadi kalau DY DX, Anda harus memecahnya menjadi dua integral. Ya, karena saya ambil yang posisi sebelah kiri, sebelah kanan dari titik 1,1 itu batasan bawah dari integralnya beda. Tapi kalau pakai DX DY, jadi pakai yang posisinya datar gini, ini saya ambil panah dimanapun, nanti sebelah kiri dan sebelah kanannya ini akan kita jumpai ini yang sama. Jadi cuma satu integral, nggak perlu dua integral. Berarti ini pakai DX DY. Ini DX DY. Y-nya dari mana? Ini tadi apa persamaannya? Oke, gimana Daniel? Permisi Bu, mau tanya, itu kan batasnya juga ada sumbu Y. Berarti bukannya luasannya ini yang di sebelah kiri yang kayak trapesium itu ya Bu? Mana sih? Oh iya, enggak lihat. Ini ya, ada sumbu Y. Wih, mana berarti? Yang dibatasi oleh semuanya. Oh maaf, Kayaknya saya yang enggak lihat. segi 4 ini Bu. Segi banyak ini ya, segi 4. Maaf, saya nggak ngelihat yang sumbu Y-nya. Berhenti di sini saya tadi. Ini, itu, terus ini ya. Salah ya. Jadi dibatasi oleh garis Y sama dengan garis ini Y sama dengan 2. Ini Y sama dengan 2. Terus ini tadi X sama dengan Y kuadrat. Yang ini adalah Y sama dengan 3 min 2X. Terus dia minta juga dibatasi oleh sumbu Y. Ya maaf, saya nggak lihat. Ini ya berarti ya. Dibatasi oleh ketiga kurva itu. Oh, kalau yang ini, Anda pakai integral yang manapun tetap bagi 2 ya. Mau pakai DY DX, mau pakai DX DY, harus dibagi menjadi 2 integral. Kenapa? Kalau DX DY gini. Saya ambil garis yang di sini. Dan saat saya ambil garis yang di sini, nah batas atasnya ini berbeda. Kalau nanti pakai DY DX juga demikian. Jadi kalau pakai DY DX nanti berarti yang sebelah kiri sampai batasan ini perpotongan antara Y sama dengan 3 min 2X dengan Y sama dengan 2 itu. Nah, dibagi 2 itu juga. Jadi ya mau nggak mau ya, yang ini harus dibagi menjadi 2 integral. Ya, nggak apa-apa. Harus sabar. Ya, berarti integralnya nanti dibagi 2. KY pakai apapun ya, misalkan ini DX DY. Ini juga integral rangkap 2 KY DX DY. Kalau yang ini tadi ketemu ya titiknya.
1 ya. Berarti dari yang luar dulu dari 0 sampai dengan 1, ini dari 0 sampai dengan X sama dengan Y kuadrat. Terus yang dari 1 sampai dengan 2, dari 0 sampai dengan ini. Ini buat dalam X sama dengan, apa berarti? 3 min Y per 2. Silakan dihitung integralnya. Gitu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tadi yang saya gambarkan yang daerahnya di sebelah kanan yang saya arsir itu tanpa sumbu Y ya. Tanpa sumbu Y. Bukan yang ini berarti salah. Jadi kalau yang ini mana tadi ya? Ini kita perpotongannya. Ini, nah, kalau yang ini tadi itu tanpa sumbu Y, tapi kalau diminta sumbu Y berarti daerahnya yang di sini. Gitu ya. Terima kasih Daniel sudah diingatkan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan lagi. Kalau enggak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Jadi selamat belajar untuk ujiannya, katanya Senin tadi. Saya belum cek lagi. Ya semoga sukses untuk ujiannya. Kita ketemu lagi insya Allah offline nanti di minggu ke-8, 3 minggu lagi di Ubaya. Oke, selamat siang. Sampai